Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi dengan podcastnya Saung Bikers. Kita akan ngobrol bersama Saung. Nah, suasana kita emang agak berbeda ya. Kita nggak langsung di studio, kita di warkopnya. Apa tadi? Warkop apa namanya? Warkop Prokes. Warkop Prokes. Nah, ownernya gitu. Om Joy. Om Joy ya yang punya nih. Nah, ini kenapa sih kita harus ada di warkop? Ini salah satu memang agak sedikit berisik ya karena kita namanya di warkop ya. Lagi kebetulan nih lagi rame juga, pengunjungnya luar biasa di warkop ini. Nah, kenapa sih kita ada di sini? Kita sekalian ngebantu mempromosikan bila mana di Saung Bikers atau biker-biker yang ada di Nusantara ini mau sekalian nih dipromosikan di warkopnya, kafenya gitu atau tempat usahanya yang lainnya gitu. Kita akan bantu di sini, kita bantu untuk istilahnya orang supaya dari nggak tahu sampai tahu gitu kan, di mana tempatnya, lokasinya. Nanti disampaikan, kita langsung aja ya DM ke adminnya aja ya. Nah, seperti biasa seperti dari saya nih, Pak Yudin dari Coaster. Dan untuk malam ini kita ditemenin nih Bang Gojal nih. Iya. Bang Gojal dari mana tuh Bang Gojal tuh? Perkenalkan saya Gojal dari Honda Vario Club Lampung. Nah itu kan, jadi untuk rekan saya sekarang ini berarti jauh banget nih gitu. Untuk malam ini kita ngebahas dari CPC ya, Ciputat Vario Club. Nah ini yang sangat luar biasa nih. Jadi ini Om Gojal Vario, kita juga rekan kita Vario juga ini akan membahas nih apa sih sebenarnya CPC ini kan gitu kan, kok nama sampai bawa nama Ciputat itu nih. Jadi kita langsung aja ya dan narasumber kita nih Bro Eko, tapi dia pengen bilang hitam ya, gak enak juga ya, udah Bro Eko hitam. Silakan Bro, kenalkan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Eko Saiful Nur Amin. Tuh kan cakep namanya sebenarnya. Biasa dipanggil Eko Hitam. Nah, kenapa panggilannya Eko Hitam ya? Emang karena orangnya hitam. Biar akrab aja, panggilan akrab. Oh iya, tuh kan sebenarnya tadi Saiful Nur Iman. Cakep banget tuh. Bukan Nur Iman. Salah lagi tuh. Eko Saiful Nur Amin. Amin ya. Banyak yang doain. Amin. Nah, tapi kenapa jadi hitam? Tapi nggak masalah lah itu. Karena anak motor ya. Panas-panasan terus. Nah, ini langsung lah kita bahas nih. Sebenarnya pengen ngulik banget sih. Sampai di mana sih CPC ini nih? Eko silakan nih untuk cerita Ciputat Vario Clubnya itu. Gimana? Awal berdirinya nih di bulannya. Kalau memang kita masih ingat di tanggal, cuma biasa sih pasti ingat lah gitu, namanya kita sering anip gitu, syukuran lah gitu ya. Kapan nih terbentuknya? Jadi Ciputat Vario Club itu terbentuknya tanggal 5 Desember 2009. 2009 ya. 2009 berarti udah berapa tahun? Mau ke 14 ya. 14 ya. Waduh, lumayan juga nih 14 nih. Hampir gitu, sama kan. lah. Nah, untuk di CPC ini ada anggota berapa nih? Kalau saat itu. Kalau saat itu sih puluhan ya. Wah, iya. Puluhan. Tapi seiring waktu berjalan itu ya mungkin ada yang udah nggak aktif, sibuk dengan keluarga. Jadi ya sekarang tinggal sisa 11. Oh, 11 nih. Nah, sebenarnya Bro Eko ini di CPC ini sebagai apa sih? Kalau saya sih sebagai apa ya? Hitungannya kalau dibilang sih ya bisa humas mewakilin dari ketum ya gitu. Pak ketumnya karena mereka kan terbentur dengan apa kerjaan ya, kesibukan ya. Betul. Dan saya kan ya sebagai ojol kebanyakan ojol ya, jadi bisa ngewakilin ketika ada acara di mana saya ngewakilin
Wah, luar biasa nih ya kan, sebagai humas, jadi wakilnya ketum juga, itu. Dan untuk CPC ini kan sama Ciputat ya, berarti kan nggak ada chapter yang lain dong berarti ya, kalau kayak gitu ya, berarti khusus Ciputat. Dan kopdarannya itu di mana tuh? Kopdar itu di Wahana Ciputat. Wahana Ciputat Wahana ya. Ciputat. Jadi sampai sekarang pun masih di situ ya? Masih Oh, luar di biasa. parkiran Oh. di pelantaran pinggir jalan Wahana Honda Ciputat. Nah gitu kan, mungkin lewat sana siapa tahu nih masih ada yang nongkrong nih. Mampir aja. Betul. Nah mungkin kalau ini kan, kalau Vario ini sampai sekarang tuh masih ada ya Jal ya? Masih ya, berarti Alhamdulillah, masih produksi ya gitu. Ada nggak mungkin ada keinginan gitu, mungkin ada open member, mau nambah lagi member gimana itu, gimana tuh? Sebenarnya gampang sih, tinggal join aja di IG-nya Ciputat Vario Club. Tuh ada IG-nya ya. IG-nya di situ ada kontaknya, bisa hubungi langsung aja. Di situ. Atau hubungi saya juga nggak apa-apa. Oke, jadi bila mana berminat nih mau ke CPC ini kan bisa langsung komen ya, komen dulu nanti kita disampaikan. Nanti ke CPC sendiri Ciputat Vario Club, nanti bisa kita langsung berminat nih. Mungkin kalau Vario ini sekarang kan, kalau nggak sekarang Vario yang dulu itu yang pertama yang seberapa cc itu? 110 ya? 110. Jadi kalau yang sekarang sampai 160. wis luar biasa tuh, berarti masih bisa lah kayak gitu kan. Kita Alvarian. Alvarian gitu. Nggak beda-bedain motor tua, motor baru. Pokoknya 110 sampai 160. Satu Vario. Yang penting Vario. Hah? Ya. Boleh. Nah, ada tuh. Boleh ada. jadi partisipan. Tuh kan. Nah, saya mau tadi ke Bro Eko sendiri nih, waktu gabung di CPC ini nih, sejak kapan nih? Saya dulu tuh 2014 ya. Itu belum punya motor Vario. Masih pakai motor Beat, Honda Beat. Tapi sudah boleh ngikut, maksudnya jadi simpatisan lah gitu ya? Ya, itu udah. Ya karena kan syaratnya di Vario itu kan harus punya motor Vario. Vario karena varian ya. Ya, betul. Karena saya punya Beat, jadi saya simpatisan. Simpatisan dulu mengikuti perjalanannya Ciputat Vario Club. Nah, itu sampai berapa lama untuk jadi simpatisan itu? Itu saya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun partisipan pakai motor Honda Beat. Pakai Beat itu ya. Terus akhirnya sampai punya Vario. Punya Vario. Wah, langsung diakui dong berarti. Nah itu berarti kalau awal diakui itu langsung member, apa kita sistem di prospek dulu? Ya ada tahapannya. Ada tahapan. Jadi kita regis dulu. Regis jadi prospek. Oh iya betul. Di dalam prospek itu kita mengikuti agenda-agenda yang Ciputat bikin. Setiap ada acara, kalau ada waktu bisa datang. Ketika acara wajib atau NF Vario yang lainnya gitu. Nah itu langsung ke member itu berapa lama di prospek itu? Sebenarnya kalau di Vario itu syarat jadi member itu aktif mengikuti kegiatan. Jadi dibebaskan. Jadi ketika ada acara di mana hadir aja itu sendiri. Itu tanpa ada yang mendampingi. Jadi gitu. Mau ke Jawa, ke Lampung, atau ke Bali, atau kemana itu sendiri. Oh berarti di CPC itu untuk prospek itu calon member itu harus mandiri ya? Berarti diajarin mandiri ya? Berarti ente harus ngikutin semua, istilahnya udah ditunjuk nih kan, ke arah mana ente harus datang, kemana sekre mana atau anik mana gitu kan. Tapi itu sendiri tanpa pendamping dari senior ente, dari istilahnya di orang-orang member sendiri. Kalau orang senior paling kayak ada, misalkan kita main ke tempat klub lain gitu kan, itu udah dibekelin. Oh udah dibekelin. Udah di kayak
dari senior ke klub tersebut Udah itu dikasih tahu, udah udah ada arahan, kontaknya. ya, Jadi udah ente tinggal jalan aja ke sana gitu. Di sana mau ngapain, tujuannya apa, Oh, itu iya. udah ada semua di situ. Nah ini jadi saya sedikit ngelihat agak mohon maaf ya, ini agak sedikit pribadi ya. Apa-apa Om. Iko nih ya. Saya biasa. Saya mau nanya dari tadi, saya tuh penasaran gitu, dari mulai datang gitu, kenalan. Ini untuk tangan ya, untuk tangan, maaf nih ya, untuk tangan ini kejadian ini kenapa sih bisa, apa emang dari lahir atau emang pernah ada kecelakaan atau gimana? Enggak Om, dulu saya normal Om. Wah, Jadi lengkap lah 2 tangan. Itu pas masih pakai Honda Beat itu lengkap. oh iya iya, Selama prospek itu lengkap. ya ya ya. Jadi dulu ceritanya itu saya lagi menghadiri acara di Banjarnegara, Vario Banjarnegara. Vario Banjarnegara. Ya. Dan itu ente ikut tadi kan kalau prospek itu kan sendiri atau ini mungkin ada rombongan gitu? Enggak, saya sendirian jalan. Sendiri juga. Ya. Wih, luar biasa. Jadi kan itu kita diuji ya. Kita kemana-kemana itu sendiri. Tetap komunikasi dengan senior. Maksudnya yang iya. ketumnya atau yang penasehatnya. Gitu. Oh gitu. Dan itu kejadian ini kapan itu, terus apa dari kita mau berangkat ke sana apa arah pulang? Itu arah pulang Om. Jadi setelah selesai acara. Setelah acara. Ya namanya orang kalau setelah acara kan biasanya healing ya. Betul. Piknik, jalan-jalan. Betul, ya. Ya kita saya itu setelah selesai acara itu jalan-jalan dulu. Itu ke Dieng. Setelah acara ke Dieng, nah di situ kebetulan ada acara keluarga. Acara keluarga nikahan. Ya betul. Dari situ udah menghadiri acara. Waktunya main lagi, silaturahmi ke Vario yang ada di sekitar. Oh betul. Ya, karena kan kita udah jauh-jauh ya kan, nggak silaturahmi, nggak main, walaupun ya nggak lama, tetap mampir. Nah, dan untuk kejadian ini gimana nih ceritanya? Kok bisa sampai habis gitu? Habis lah, ulang sampai Ya, nggak ada habis kan? emang nggak ada, Om, nggak Ya nggak ada ya bener. Ini gimana nih ceritanya? Mungkin nanti ada beberapa orang penasaran nih, apa sih? Mungkin ada cerita yang sangat, lu bilang pesan salah sih, bilang ini musibah masalah. Gimana nih ceritanya? Mohon maaf nih, istilahnya kayak jadi pengen tahu nih ya gitu. Apa Om? Nah, Ya, iya. jadi sharing-sharing. Jadi kalau nggak bertanya kan nggak tahu ya. Betul. Nggak usah sungkan. Kalau saya sih lebih senang ditanya. Ya, betul. Daripada Ya, kita diem-diem pengen ngomong ngutarain tapi iya. malu, Akhirnya atau cuma ngomongin ya. Iya. Gitu. Ngomongin di belakang. Iya, mending kalau tahu kan lain kan, kalau itu Nggak usah sungkan-sungkan kalau nanya. Nah, Saya iya. juga. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi ceritanya itu setelah pulang acara, Iya. nah saya main ke sekrenya Vario Kebumen. Ya, Itu ya saya lagi nongkrong kayak gini lah Om. Nongkrong di hitungannya kayak pinggir jalan. Sekrenya emang di pinggir jalan, jalan utama. Lagi ngobrol-ngobrol itu kan ya namanya lama nggak ketemu kan. ketemu bener ya, udah. Adalah yang hitungannya beli Minuman. Iya betul. Ya itu wajar lah. Itu jangan dicontoh, jangan dicontoh. Iya betul. Ya. Betul. Dari situ emang sih udah minum sedikit saya. Betul. Tapi di situ masih sadar. Jadi waktu pas cerita lama nggak ketemu itu ada temen Vario dari Jogja lewat depan sekre. Karena kan sekre itu jalan utama. Oh, jalan utama. Otomatis kalau ada anak Vario lewat itu tahu dong, betul. Iya. Jajal. Karena lewat situ. Iya betul. Saya dikasih tahu sama mereka kalau dia nggak mampir tuh ngejar waktu. Oh iya betul. Dia lagi tujuan tuh ke arah barat. Arah barat ya. Nah, kebetulan saya juga pengen pulang dong. Iya betul. Pulang. Berarti perjalanan arah Jakarta ya? Iya, arah Jakarta. Jadi dari situ mereka nggak mampir,
teman saya udah bilang nggak usah dikejar, Ya, tapi saya tetap ngejar. ngikut gitu. Posisi saya masih pakai Honda Beat, Oh, masih pakai Honda Beat ya Beat. itu ya udah. nggak bawa Vario-nya, Iya, karena lagi betul. trouble. Oh iya betul betul. Dari situ saya kejar tuh lumayan sih ngejarnya itu. Mereka juga kenceng kan jalannya, saya juga lebih kenceng lagi ngejarnya. biasanya kan gitu. Ya kan? Ya. Ya tapi kejar lah itu rombongan. Jadi ada dua motor, dua orang. Saya kejar yang paling belakang dapat. Posisi yang belakang itu lagi mau nyalip mobil. Oh. Nah, mau nyalip mobil ngejar yang temennya di depan. Iya betul. Dari situ posisi saya itu di sampingnya. Teman saya yang mau nyalip mobil, posisi saya ada di sebelah kanan dong. Sebelah kanan dia betul. Di jalur orang. Iya. Ya, dari situ saya udah ngobrol kalau saya pengen bareng. Akhirnya saya kejar yang depan. Iya. Ketika saya ngejar depan, tuh lawan arah. Trailer lah. Trailer ya, Atau kontainer Kontainer ya, mobil kontainer. Kaget saya. Heeh. Kalau saya paksain, adu banteng. Iya betul. Ya kan? Otomatis fatal. Iya betul. Akhirnya saya ngalah, saya banting setir ke kiri di belakang teman saya. Setelah itu ya kontainer dengan nggak ada emang jalurnya dia. Iya, jalurnya lewat, nyamber tangan saya. Oh. Nyamber tangan aja. Karena tangan saya itu waktu pas ngindar itu posisinya keluar dari stang. Keluar dari stang ya. Jadi kehajar, putus langsung. Jadi kondisi pas kena kontainer itu langsung putus di tempat. Putus langsung di tempat. Sayanya jatuh, motornya jalan sendiri. Tangannya mental di belakang saya. Iya. Posisi saat itu sadar atau pingsan? Masih sadar. Masih sadar. Masih sadar karena ya ketika udah ngeliat ke tangan nggak ada itu ya jadi lemes. Iya. Lemes. Akhirnya teman saya yang tadi belakang. itu di belakang ngejar yang di depan. Jadinya yang di depan nggak tahu kalau saya ngejar kan. Ya betul. Jadi mereka jadi kejar-kejaran. Ya betul. Aduh, Akhirnya betul. kekejar tuh, dapat dikasih tahu kalau saya kecelakaan. Akhirnya mereka putar balik. Oh, iya. Mereka putar balik, ngabarin teman saya yang lagi nongkrong tadi. Oh, Kaget dong pada mereka. Akhirnya mereka semua ke TKP. Posisi saat itu ya saya masih geletak di tengah jalan. benar. Warga sekitar tuh nggak ada yang berani mau minggirin. Iya. Disangkanya saya udah nggak ada. Karena kan yang lihat tangannya udah nggak ada, putus, Iya, geletak. Kayak kan, jadi nungguin polisi saat itu. Tapi teman saya datang, ya saya tahu dengar suaranya mereka kan. Terus mereka minggirin saya, udah minggir dulu. Iya. Ya nggak usah di tengah kan, karena macet jalanan Iya. pada waktu itu kan. Yap. Akhirnya udah agak lancar tuh jalanan, mau dibawa ke rumah sakit. Nyetopin warga yang pakai mobil, nggak ada yang mau, Ada yang berani. nggak ada yang berani. Aduh, emang itu kebanyakan ya. Jadi kebanyakan di saat kita ada kecelakaan, trouble itu agak kesulitan sih. Jadi mungkin mereka itu sebenarnya bukan gak mau nganter, jadi banyak ketakutan. Iya, ketakutan ntar mungkin entah takutnya nanti lewat di dalam mobil gitu kan, atau nanti takutnya disalahkan gitu sih, seperti dia nolongin tapi takutnya jadi tersangka gitu. Emang banyak faktor sih emang satu-satunya emang semuanya harus nunggu polisi sih. Emang sebenarnya seperti itu ya, gitu. Tapi di situ teman saya tetap kekeh. Ya betul. Namanya teman kan, tahu kejadian kayak gitu langsung sigap. Ya saya akuin ya, saya sangat berterima kasih sudah ditolong sampai dibantu ke rumah sakit. Itu sama anak-anak Vario itu ya. Vario Kebumen, Vario Jogja dan yang lainnya di sekitar. Berarti- Tuh pada datang Om. Iya udah. Dengar saya kejadian itu yang dari Jawa itu pada nyamper, nengok. Ya, Berarti itu kan disitulah kerasa bahwa persaudaraan di dunia bikers itu sangat kental. Jadi Ya, gitu ya. saya sangat berterima kasih banget. Aduh, orang-orang yang tadi dari Kebumen ini salah satunya dari rekan kita dari CPC nih. Ya, sangat berterima kasih nih ke kalian nih Vario. Hayo tetap solidin terus karena persaudaraan itu tidak ada batasnya kan gitu sampai kapanpun gitu kan. Ini sangat berterima kasih banget nih. Ya, Vario gitu, kan. Kebumen
Saur dan kawan-kawan dari Vario. Singkatannya sih VAKS. VAKS ya. VAKS. Itu Vario di Otomatik Kebumen. Kebumen ya, Vario Kebumen. Kalau nggak salah ya, kalau salah mohon maaf. Ya tahunya kan paling gampang ya Vario Kebumen. Vario Kebumen ya gitu. Dari Jogja juga terima kasih Javacom, Anggri ya, dan kawan-kawan. Saya berterima kasih banyak tolongin, udah bantu Warawiri dan yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan pada kejadian waktu itu. Ya itulah itu sebenarnya momen yang tidak bisa dilupakan ya. Dan di saat kita trouble, di saat kita seperti ada kecelakaan atau apapun musibah, itulah persaudaraan kita terasa banget di situ ya. Itu nah, kita kembali lagi setelah kejadian itu, ente nggak vakum apa gimana nih di dunia bakers itu, atau mungkin orang kan kalau bilang, aduh gua gara-gara ikut baker nih trauma gitu kan, gitu. Ya, ada nggak kepikiran seperti itu langsung gua malas lagi gitu? Ya pada kejadian itu nggak ada sih. Nggak ada, ya? Alhamdulillah banget. Masih diberi ya kekuatan, kesabaran. Ya dari situ klub saya juga support, dari paguyuban juga support. Jadi bangkit lagi ya gitu. Tetap sampai sekarang saya masih aktif di klub. Alhamdulillah gitu. Nah, ya saya sih aja sedikit kebanyakan ke pribadinya ya gitu. Nggak apa-apa. Kita kan tadinya mungkin dengan tangan dua itu kan memang agak kesulitan mengendalikannya. Dengan satu ini gimana? Mungkin ente berarti harus belajar lagi dengan membawa kendaraan itu dengan tangan satu berarti ya. Ya, alhamdulillahnya saya pada waktu itu datang, ya saya awalnya nggak kenal sama beliau. Betul. Dia tiba-tiba ngechat di Facebook, nanya kondisi saya, dia main ke rumah saya. Kebetulan beliau tangannya juga nggak ada, jarinya. Boleh tahu siapa? Namanya itu Om Nana. Om Nana gitu. Dia juga bikers juga. Dari mana tuh? Tapi saya lupa. Klubnya ya. Om Nana tuh mungkin masih ingat, mungkin kejadian. Terima kasih Om. Udah ngasih tahu cara mindahin gas di kanan jadi di kiri. Nah, itu berarti ada pengalaman lagi, sejarah lagi nih di Om Nana. Jadi ilmunya kepake nih sampai sekarang gitu kan. Jadi dari situ ya sempat minjem motornya. Gitu. Posisi itu saya masih belum selesai operasi. Tapi udah main motor lagi. Ya, namanya itulah tekad ya. Ya, betul. Niat pengen bisa bawa motor lagi. Semangat banget ya, gitu ya. Alhamdulillah dikasih pinjem ya, emang orang tua mau udah nggak bolehin bawa motor. Ya betul pastinya. Itu saya diem-diem. Pastinya lah pasti. Mungkin ya karena orang tua itu trauma. Tapi ya namanya orang tua pasti. Iya, betul. Orang tua itu kasih sayangnya sepanjang masa. Amin, pastinya itu kan. Dari situ saya diem-diem, orang tua lagi keluar, saya pakai tuh motor, muter aja. Bisa. Ya udah akhirnya besok motor saya pindahin gasnya ke kiri. Ya, langsung dimodif gitu kan. Ya, itu bapak saya nggak mau bantuin. Awalnya nggak ngizinin, ibu apalagi. Iya. Itu yang trauma banget ibu. Dari situ ya udahlah, nekat aja bongkar sendiri sebisanya kan. Bongkar sebisanya, akhirnya minta bantuan dari bapak. Mau dia ngebantuin akhirnya. Ya udah suruh gergajiin tuh selongsongan. Ya betul. Biar bisa muter ke belakang. Oh iya, pasti kalau itu kan jadi kebalik ya. Ya, kalau dipindah gini jadi ngebalik ya. Oh iya betul. Akhirnya dirubah tuh jadi bisa muter ke belakang. Nah, ternyata udah ada yang jual. Nggak tahu. Ternyata ada ya. Jadi emang spesial. Jadi sekarang ada gas yang di sebelah kiri. Enggak. Oh, mau jual selongsongnya itu jadi kan ada. Kalau yang di kanan bawaan pabrik itu kan dia satu tali gas ya. Betul. Ya, sekarang kan ada 2 tali gas. Nah, itu pakainya yang 2 tali gas. Jadi kalau dipindahin ke ke kiri, masih kan bisa. Jalur talinya udah muter semua. Jadi mau ke depan, ke belakang pun bisa. Ya, itu bisa lebih jadi praktis. tanpa harus dirubah lagi
lagi Ubah ya. lagi itu praktis, paling ya cuma ngakalin buat di tali gasnya aja, kasih ya bracket lagi, diganjel biar dia nggak goyang. Simple sih sebenarnya. Iya, itu untuk gas ya. Terus Gas. ente itu kan pasti menggunakan rem. Rem. Ini depan belakang itu gimana? Kalau dulu masih pakai rem belakang, karena motornya kan belum CBS. Oh iya benar-benar. Sistem ya. combi brake. Ah iya betul. Ya dulu masih pakai rem belakang, nyoba-nyoba, pernah sempet mau nabrak, karena rem belakang doang kaget. Ya belakang itu kan nggak begitu pakai Nggak, depan sih, belakang. biasanya kan gitu. Kalau dipencet kan langsung ngesot. Ngeset ya, betul. itu. Akhirnya ya saya cari sistem pengereman yang CBS. Ya. Saya beli itu, saya pasang, saya rubah, ya alhamdulillah. Dari situ pengereman bagus sih kalau saya bilang, karena fungsi CBS itu fungsi ketika kita narik tuas rem belakang, depan pun main, tapi ya nggak 100% ya. Oh gitu. 100%. Iya benar-benar. Jadi emang seru banget ya jadinya kan. Aduh pengalaman. Tapi Iya. itu berapa lama tuh istilahnya mengadaptasi ya? Adaptasi ke kiri. Adaptasi dengan tangan kiri, dengan remnya, gasnya gitu. Hari itu juga sih. Wah itu juga luar biasa emang. Jadi Otodidak langsung. otodidak. Jadi begitu saya pindahin ke kiri, saya muter-muter, ya enak nih, udah bisa nih. Ya, akhirnya keberaniin buat ke jalan raya. Biar mentalnya tuh makin gimana sih, ketemu sama kendaraan-kendaraan lain. Iya betul. Jadi biar bisa ngimbangin gas, rem, itu ya secara berjalan aja keseharian di jalan raya. Iya, Tapi betul. tetap hati-hati awalnya. Awalnya. Ya, luar biasa banget ini. Saya salut banget. Ternyata ini adalah tekad ya, tekad niat gitu. Kalau kita memang sesuatu tujuan kita memang punya niat dan tekad kita bulat, semuanya bisa, tidak ada kendala, bener kan? Apapun itu, mau di kiri, mau di kanan, tanpa mungkin beberapa kita juga pernah lihat bahkan mereka tanpa ada tangan kiri kanan, tapi masih bisa mengendarai kendaraan roda dua, entah dengan kakinya, karena ini memang Allah itu maha pengasih ya. Jadi semua jalannya ada. Yang penting kita punya Mau usaha. tekad, niat gitu kan. Dan saya salut banget dengan Bro Eko ini, dengan kondisi di saat itu keluargaannya di dunia bakersnya ya, sangat kental dan luar biasa, bener-bener mungkin ini juga contoh untuk kalian semuanya, jangan pernah padam, semangat terus di dunia baker ini. Ternyata kita juga banyak saudara kita, semuanya bisa belajar kalau kita punya niat baik begitu kan. Aduh, dan untuk itu tadi kan kesannya di ini, mungkin ada yang kesan yang sangat yang tidak bisa dilupakan lagi, mungkin yang sangat asik gitu. Tadi kayaknya kesannya aduh itu di Kenusi Bagita ya, mungkin kesan yang sangat ini banget gitu, kita pernah senang banget gitu. Suka, apa suka nih? ya. Ya, senangnya itu saya apa ya? Pertama kali touring jauh, itu ke Bali tangan satu. Oh itu udah tangan satu ke Bali. Dulu waktu pas tangan dua Malah belum. malah belum, cuma angen-angen doang. Aduh luar biasa. Baru Bali. kesampaian ke Bali, Tangan kondisi tangan satu. Itu cuma modal bismillah aja. Wih, luar biasa. Nah itu kan tekad lagi gitu kan, bismillah, semua dibalik keselamatan ke. Ya. Aduh luar biasa. Saya juga kadang terharu banget ya dengan Banyak yang seperti nanya ini. kan juga, kok bisa bawa motor ya? Ya, saya pindahin kiri. Iya betul. Banyak orang yang nanya tuh, ya namanya netizen kan ya. Iya betul. Netizen Indonesia tahu lah. Betul. Ada yang bilang saya di Bali itu editan. Banyak. Ya pasti. Banyak. Ya tadi kan Karena secara logika kan tangan satu sampai Bali. Kiri betul. pula lagi kan. Kiri pula itu. Ya. Paling itu crop foto di situ. Ya gitu. Ya, alhamdulillah bisa
pergi selamat, pulang juga selamat. Alhamdulillah. Itu udah luar Ya. biasa. Saya senang banget. Nah, jadi saya sedikit ada ngerangkum nih dengan tadi bahasa orang nggak percaya dengan tangan satu bisa kembali, bahkan menganggap itu editan, gitu. Tapi kembali lagi tadi, emang kita nggak perlu cerita sama teman. Dunia biker itu kita touring tuh nggak perlu cerita sama teman kita yang lain. Nanti ceritanya itu ke anak cucu kita. Inilah pengalaman bapak di dunia biker, gitu kan. Dulu sempat jadi klub yang solid, bapak kecelakaan seperti ini dibantu dengan saudara-saudara kita di bikers, gitu kan. Pernah touring gini. Jadi emang itu cerita itu cuma nanti buat anak sama cucu kita. Jadi nggak perlu orang lain tuh terlalu tahu banget kita touring kemana, karena ya mereka itu kalau memang yang suka, yang pernah kesana bareng mungkin menganggap ya bagus. Tapi kalau yang memang nggak percaya, ngapain sih dengan kondisi seperti ini, terlalu mengecilkan. Iya. Dari tekad itu ya jangan salah, saya aja belum kesampaian nih sampai sekarang nih. Gitu kan, karena faktor waktu gitu, dan mungkin ya tadi emang belum waktunya saya harus ke sana, gitu kan. Jadi semuanya ada kendala-kendala, tapi emang saya salut luar biasa nih. Nah, mungkin ada harapan nih untuk CPC sendiri, gimana nih harapan kedepannya nih? Ya harapannya sih makin banyak membernya, makin solid. Amin. Jadi ya. Semuanya, assalamualaikum. Terus Jadi ya bisa kumpul lagi bersama-sama, walaupun ya sekarang SDM-nya sedikit ya. amin. Kita kumpul lagi lah bareng, kapan reunian sama yang orang-orang lama kumpul bareng itu sulit menyatukan. Yap. Ya, karena kan mereka juga ada faktor pribadi sendiri kan. Faktor jarak. Ya betul. Nah, ini Lama nih nggak kumpul bareng. Iya. Ini harapan nih. Harapan. Dari Pro Eco Hitam ini untuk CPC Ciputat Vario Club. Ini harapannya kita kumpul bareng. Tolong lihat nih kondisi beliau ini, dengan kondisi yang punya kekurangan, dianggaplah sebagai kekurangan, tapi dia punya sangat banyak kelebihannya. Kalian masih normal, kalian yang sehat, yang lebih dari itu, masa sih nggak bisa? Nah, kalian seharusnya malu seperti itu, gitu kan. Nah, itu sebenarnya tadi cerita banyak banget. Mungkin ini juga masih panjang ceritanya tentang klubnya, tentang pengalaman pribadinya. Saya tuh pengen ngulik terus gitu, tapi karena emang kita waktu emang cukup terbatas, mungkin suatu saat kita bisa ngobrol lagi. Mungkin nanti sama member-membernya lagi yang lain, Boleh, Om. sama ketumnya atau sama foundernya nanti bisa ngumpul semua ya. Makasih banget Bro Eko, semua Om Gojal juga bisa nemenin saya hari ini, malam ini ya sebenarnya. Dan seperti biasa tadi kita di podcast ini, kita di Warkop, Om Jo ini gitu, Warkop Prokes. Jadi bila mana punya usaha, punya istilahnya di kafenya, warkopnya atau usaha-usaha yang lainnya, mau ditempatin kita untuk podcast sambilan kita mau promosikan gitu kan, silahkan, kita ada langsung komen aja nanti di channelnya podcast Saung Bikers gitu. Kita kembali ke Saung Bikers Jakarta Utara, jangan ada dusta dan perselisihan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.